Bikin semua orang kaget, pelatih timnas U19 Australia terkejut bukan main usai tiba di Surabaya. Sangat terkejut ketika melihat venue Gelora Bung Tomo yang dikelilingi area persawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kendil TV teman-teman. Jelang laga timnas U19 Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Tomo teman-teman ya. Nanti akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan ada komentar dari pelatih ya, pelatih dari Filipina teman-teman. Kita lihat sama-sama ya bagaimana komentar dari pelatih U19 Filipina. Pelatih U19 Filipina mengatakan bahwa mereka memiliki pemain yang bagus, kata Joseph Maria Ferry ya. Kemudian saya sangat terkejut dengan kerja bagus dari tim Indonesia. Kemudian apalagi mereka mempersiapkan turnamen ini dengan baik. Kemudian pelatih ini juga mengatakan bahwa saya pikir tim kami hanya mempersiapkan selama 3 bulan, kata Joseph Maria Ferry. Tapi kami terus berkembang untuk turnamen ini. Untuk turnamen ini kami pikir Indonesia tim kuat. Mereka memiliki kesempatan yang baik. Itu kata pelatih dari Filipina teman-teman ya. Jadi pelatih Filipina menganggap bahwa tim Indonesia adalah tim kuat. Kita lihat dari beberapa pertemuan sebelumnya juga Indonesia mendominasi kemenangan terhadap tim Filipina teman-teman. Lalu bagaimanakah komentar dari pelatih U19 Indonesia teman-teman? Pelatihnya adalah Coach Indra Safri. Ya, karakter yang saya bangun di tim nasional U19, karakter kinerjanya saya bangun. Yang paling penting karakter moralnya. Bagaimana karakter moral anak-anak muda ini selalu konsisten dengan kedisipliannya, dengan attitude-nya, dengan respect-nya. Ini kita jaga. Ya, jadi saya akui gak gampang untuk membina anak-anak muda. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman dari usia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai 24 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa lahirkan lagi generasi baru sepak bola Indonesia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu pernyataan dari Indra Safri teman-teman. Jadi seperti dikatakan sebelumnya bahwa attitude, disiplin ya, dan juga mental kerja keras itu sangat diutamakan di tim dari U19 Indra Safri teman-teman. Kemudian ini ya, ada pelatih dari Australia teman-teman. Australia itu sebelumnya terkejut karena Gelora Bung Tomo, Stadion Gelora Bung Tomo itu memang dilingkari atau di sekitarnya itu adalah persawahan teman-teman ya. Jadi sebelum kita melihat ke dalam, kita akan melihat bahwa kenapa stadionnya seperti ini ya, bukan bertaraf internasional. Stadionnya kelihatan kurang estetik, kurang bagus begitu teman-teman. Tetapi ketika pelatih Australia masuk ke dalam, pelatih Australia terkejut karena fasilitas dan kondisi lapangan GBT yang sangat luar biasa teman-teman. Bikin semua orang kaget, pelatih timnas U19 Australia terkejut bukan main usai tiba di Surabaya. Melihat situasi venue Gelora Bung Tomo yang berada di area persawahan sampai nekat katakan hal tak terduga ini. Ya, 4 hari menjelang turnamen Piala AFF di Surabaya, beberapa tim kontestan sudah mulai mendarat di Indonesia. Timnas Indonesia sendiri sudah berada di Surabaya sejak kemarin untuk persiapan taktik. Selain itu, timnas Australia dan Filipina juga sudah tiba sejak 12 Juli kemarin. Namun ada kejadian unik saat pelatih Australia U19 Trevor Morgan tiba di Surabaya, di mana dia sangat terkejut ketika melihat venue Gelora Bung Tomo yang dikelilingi area persawahan. Hal ini sangat berbeda dengan Australia yang lebih panas dan jarang memiliki area hijau seperti itu, apalagi di dekat stadion. Morgan juga tidak menyangka bahwa di sekitar stadion tidak ada gedung-gedung tinggi seperti hotel atau kantor yang biasanya dijadikan tempat istirahat. Saya awalnya kaget, tidak menyangka di dekat stadion tidak ada gedung-gedung tinggi seperti hotel atau kantor. Saya juga khawatir dengan kondisi stadion yang mungkin jauh dari kata layak, ujar Morgan.
Namun setelah mencari informasi lebih lanjut, Morgan mengetahui bahwa Stadion Gelora Bung Tomo pernah menjadi venue Piala Dunia U17 tahun lalu. Hal ini membuatnya sedikit tenang sebelum akhirnya melakukan inspeksi langsung ke stadion. Setelah melihat langsung kondisi Stadion GBT, Morgan pun mengubah ekspektasinya. Ia sangat terkesan dengan kualitas stadion yang bagus. Dari yang awalnya menganggap stadion ini tidak layak, kini dia melihatnya sebagai stadion yang megah dengan pemandangan yang asri. Morgan pun akhirnya memuji keindahan pemandangan di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Ia merasa bahwa hal ini akan menjadi pengalaman yang unik bagi para pemainnya. Ya, itulah kejutan yang dialami pelatih timnas Australia di Surabaya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jadi jangan melihat bungkusnya ya, tapi masuk aja ke dalam, nanti baru komentar. Itulah yang terjadi kepada pelatih timnas U19. Jadi ketika di luar ya melihat stadion dikelilingi oleh sawah dan juga ya mungkin dia berpikiran fasilitasnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketika masuk ke dalam dan juga melihat searching juga bahwa stadion tersebut pernah dipakai ya Piala Dunia U17, jadi semua mindsetnya berubah total ya. Fasilitas luar biasa, kondisi lapangan dan juga stadion luar biasa di dalam, teman-teman. Ini menjadi hal baru bagi timnas Australia. Lalu bagaimanakah prediksi dari netizen, teman-teman, dan juga pengamat-pengamat sepak bola dadakan netizen, teman-teman. Kita lihat sama-sama juga ya. Timnas Day guys, hari ini Indonesia akan mengawali Piala AFF U19 melawan Filipina. Kita akan bahas prediksi, formasi, dan starting line up serta jadwal lengkap di grup A. Sebelum kita lanjut, bantu gue dulu ilangin tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow akun gue. Sikat! Ya, AFF U19 yang sekarang namanya berubah menjadi ASEAN U19 Boys Championship tahun ini diselenggarakan di Indonesia. Dan pesertanya ada 12 tim terbagi ke dalam 3 grup. Di grup A, tuan rumah Indonesia bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Sedangkan grup B, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Kemudian grup C, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ini jadwal lengkap penyisihan grup A. Indonesia akan menghadapi Filipina hari ini pukul 19.30. Kemudian Kamboja akan menghadapi Indonesia pada hari Sabtu nanti tanggal 20 Juli pukul 19.30. Dan terakhir Indonesia akan menghadapi Timor Leste hari Selasa 23 Juli 19.30. Semua pertandingan dapat kalian tonton di SCTV dan aplikasi video. SCTV. Kita bahas prediksi, starting line up, dan formasi untuk nanti malam. Ya, ini dia prediksi, formasi, dan starting line up yang gue susun berdasarkan pertandingan persahabatan Indonesia sebelum ke Tulung Cup dan saat di Tulung Cup kemarin. Ada Jen Raven juga. Biasanya Coach Indra Safri menggunakan formasi 4-3-3. Di penjaga gawang Ikram yang tak tergantikan. Baik di pertandingan persahabatan ketika bermain di Indonesia atau di Tulung Cup, Ikram selalu menjadi pilihan utama. Di dua center back, gue pilih Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Karena dua pemain ini yang paling sering dipasang. Selain ada lagi Sultan Zaki. Kemudian di back kiri, Doni Tri Pamungkas, sang kapten, kemungkinan besar mengisi posisi tersebut karena performanya luar biasa bersama timnas U19. Mufli juga di sebelah kanan sepertinya akan mendapatkan kepercayaan dari Coach Indra Safri. Kemudian lini tengah menggunakan duo pivot yang kemungkinan besar akan diisi oleh Welber Jardine dan Kaviatur. Sedangkan gelandang serangnya adalah Tony Firmansyah. Lalu ada 3 penyerang di depan, Afrizal di kiri dan Arli di kanan. Dan yang terakhir ujung tombak Jens Reven. Kenapa Jens Reven diturunkan? Karena di turnamen inilah Jens Reven saatnya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena pada saat Tulung Cup belum terlalu terlihat performa terbaik dari Jens Reven. Selain Jens Reven ada juga Arkan Kakak. Dan ada lagi pendatang baru Marcelinus Amaola. Gimana guys prediksi kalian? Indonesia akan menghadapi Filipina. Komentarnya sikat. Prediksi starting line up Timnas Indonesia U19 melawan Filipina U19 Piala AFF 2024. Mengacu pada persiapan Indonesia, Indra Safri lebih condong memakai 3 back, lebih tepatnya 3-4-2-1. Langsung saja untuk posisi kiper hampir pasti akan jadi milik Ikram Al-Ghifari. Posisi lini belakang ada banyak pilihan. Kadek Arel harusnya jadi pilihan utama di lini belakang. Pengalaman bermain di level senior jadi nilai lebihnya. Sebagai pendamping Kadek Arel ada nama Sultan Zaki dan Iqbal Gwijangge yang bisa jadi opsi.
Untuk gelandang kemungkinan besar akan diberikan kepada Tony Firmansyah, Iko Dennis, Welber Jardim, dan pastinya sang kapten Doni Tripamungkas. Kualitas mereka tidak perlu diragukan lagi. Untuk penyerang sisi kiri bisa saja Rifki Afrizal dan sisi yang berlawanan Aliansah Abdul Manan. Untuk striker murni kemungkinan Indra Safri akan memasang Jens Raven. Gimana menurut kalian? Lalu bagaimanakah prediksi kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa nanti saksikan di SCTV teman-teman pertandingan antara Timnas U19 Indonesia melawan Filipina. Jangan lupa doakan, support supaya timnas kita memenangkan pertandingan perdana U19 dan kemudian akan mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi jangan lupa saksikan ntar malam jam 19.30 kick off di SCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.